Baik, di video selanjutnya, kalau tadi kita sudah coba untuk mendalami apa namanya objek dokumen dan aktif application, ya kan, dengan mengecek dokumen yang aktif, namanya, dan ngecek berapa jumlah dokumen yang terbuka, gitu kan. Nah, sekarang kita bisa secara programming kita bisa membuat dokumen dari coding ini, dari kode. Misalkan kita bikin langsung aja ya, kita bikin subroutine add dokumen. Ya, sebenarnya sih bisa aja langsung pencet tombol new ini langsung jadi dokumen kan, seperti itu. Cuma misalkan kita pengen bikin langsung 10 dokumen, nah ini kan nggak cukup merepotkan ya, klik satu-satu gitu. Seandainya ada kasus seperti itu. Nah, ini via coding, via VBA itu mudah banget. Nah, sekarang kita coba bikin metode untuk add dokumen atau tambah dokumen lah ya, biar Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kita sama seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini karena sering dipakai application ini, apa namanya, variable application object ini, kita bikin global aja, taruh di sini nih. Jadi nanti nggak perlu lagi deklarasi lagi, cukup pakai yang dari global. Jadi tinggal set application, new application, jadi aplikasi yang aktif ini. Oke, cukup inisial aja. Nah, setelah itu kita coba, nah ini kita mau bikin tambah dokumen. Misalnya kita pengen bikin jadi 10 atau 100 bisa aja. Kita pertama deklarasi dulu dim doc as dokumen. Oke, seperti itu. Kita inisialisasi, setting. Ini kalau di Visual Basic Application, penamaan mau huruf besar begini, atau mau huruf kecil begini, atau mau gabung besar begini, ini sama aja. Jadi misalnya kita kayak doc 1 ini sama aja kayak yang di atas. Dia nggak bisa nih. Kalau sana bikin lagi ya, sorry, kita deklarasi lagi misalkan DOC1 as dokumen. Nah, ini nggak boleh ada dua deklarasi, pasti error. Kalau nggak percaya kita coba. Tuh, duplikat declaration. Jadi dia kita jadiin huruf kecil, tetap aja dia menyamakan. Jadi nggak case sensitif. Kalau kayak C Sharp atau C++ dia case sensitif. Case sensitif. Jadi seperti ini atau seperti ini dia bisa beda gitu. Kalau dia kan otomatis langsung disamain. Kalau Java atau C Sharp atau C++ bisa case sensitif. Kalau ini tidak case sensitif. Oke. Oke, kita buat deklarasi objek dokumen baru, lalu inisialisasi, kita stop dulu. Set, doc1 sama dengan application. Nah, untuk buat dokumen, kita application create dokumen. Nah, seperti itu. Kita coba ya, kita running. Tambah dokumen. Nah, satu nih. Jadi kita buat dokumen baru. Nah, seandainya kita pengen bikin 10 gimana? Kita pakai perintah looping, pakai for. Lihat di buku aja ya. For, sintaknya for, variabel, nama variabelnya misalkan i atau a, atau apa aja, misalkan atau halaman, sama dengan 1 tuh, misalkan 10. Nah, ini for, sintaknya pasti kok ininya pasangannya sama next. Next atau next halaman bisa gitu, atau next aja. Nah, ini kita pindahin nih set ini, kita create dokumennya berkali-kali sampai 10 kali ya. Setelah deklarasi cukup sekali aja. Kalau banyak-banyak nanti dia overload. Tapi kita running, bikin dokumen 10 yang tadinya nggak ada. Kita running tuh 2, 3, nah tuh dia, nah tuh jadilah 10 dokumen kan, berarti sukses ya. Nah, ini kita bisa, kita close dulu nih semuanya.
Ini kita bisa pakai entry dari user, misalkan dim jumlah dokumen, sorry nggak pakai spasi, as integer. Kita bisa entry nih sama dengan input box, masukkan jumlah dokumen yang ingin dibuat. Nah ini jadi jumlah dokumen taruh di sini, kita jalanin. Masukkan jumlah dokumen yang ingin dibuat, misalkan 2, maka dia ada 2 dokumen seperti itu ya. Oke. Nah ini udah ada makro baru namanya tambah dokumen seperti itu. Sekarang kita ada kasus nih, misalkan saya pengen dong bikin langsung mau bikin buku, siapin 100 halaman langsung daripada klik satu-satu ya kan, klik satu-satu misalkan kan lama juga seperti itu. Meskipun di sini juga bisa juga nih langsung bikin 30 halaman dari sini bisa, tapi via coding itu bisa dilakukan juga. Nah seperti ini kita praktekkan, sub tambah halaman, kita set new application biasa. Nah terus dim dokumen ya, deklarasi dokumen, objek dokumen variabel. Nah kita setnya, kita mau apa nih, mau bikin dokumen baru atau bikin halaman dari dokumen baru atau dari halaman yang aktif. Kita coba yang aktif dokumen ya, set doc1 sama dengan application active document. Oke. Jika ada, kita cek dulu, jalani dulu nih tambah halaman. Oh nggak ada yang aktif, berarti dia nggak mau jalan ya. Sorry, bukan nggak mau jalan ya, nggak ada error. Dia nggak, walaupun nggak ada dokumen yang terbuka, dia nggak memicu error kayak tadi yang sebelumnya. Seperti ini nih, yang kalau nggak ada, tar dulu, tambah halaman. Oh iya, karena ini sama juga, karena ini dipicu sama message box ini. Jadi dia belum dieksekusi nih kelasnya nih. Kalau dieksekusi, kalau dia docnya kosong ya pasti dia error juga. Disebutnya is nothing, tidak ada dokumen yang terbuka. Nah, sekarang kita pengen bikin 10 halaman atau kita mau entry kayak tadi. Kita deklarasiin buat ngambil entry user. Jadi nanti program ini nanya, metode ini nanyain mau bikin berapa page, jumlah page, masukkan jumlah page yang ingin dibuat, gitu kan. Nah nanti sini tinggal doc1 add pages. Nah, sintaksnya seperti ini. Apakah ada parameter? Oh ya, parameternya ialah number of page, jumlah halaman yang pengen diisi. Nah, kita isi dari input user, entry user. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah ada setelah inisialisasi dan dia dipanggil tapi nggak ada dokumen yang terbuka, kemungkinan error seperti yang di nama dokumen aktif ini, karena dia pemicunya ini objeknya nothing, nggak ada yang terbuka, tapi dipanggil jadi error. Nah ini juga kayaknya kemungkinan error nih tambah halaman ini kalau dieksekusi. Soalnya setelah inisialisasi dokumen tidak dibuka, dia mau add page ya, add page yang dokumen yang mana orang nggak ada terbuka. Kita coba jalanin. Masukkan jumlah page, dia baru kemari nih, belum ke sini. 100 misalkan. Nah, ini error kan, objek variable or with block variable not set. Kenapa error? Karena
Kita debug, dokumennya nothing karena tidak ada yang aktif dokumen. Gitu. Beda cerita kalau seandainya ada satu dokumen yang aktif. Misalkan ini nih. Nah ini kan tadi kan cuma ada satu. Kita jalanin. Ini yang dibuat misalkan 10. Nah sukses dia. Tadinya cuma ada satu, sekarang ada tambahan 10. Seperti itu. Tambahan ada 10. Karena tadi udah ada satu kan. Berarti sukses ya. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya harus ada trapping lagi? Kalau seandainya tidak ada dokumen yang terbuka, jangan error kayak gini gitu. Nah ini bisa selain bisa di trapping pakai on error go to hell juga, ini sebenarnya hellnya ini bisa diganti ya, jadi nama apa aja, yang penting ini juga ikut ganti. Bisa juga dicek dengan conditional sentence. Kita cek di sini dulu, kita trap dulu. If dokumen 1 is nothing, then is nothing itu jadi gini. Kalau variabel kan misalkan dim text sama dengan, kalau kosongnya kan ya emang string kosong gitu. Kalau seandainya objek text string misalkan misalkan kosong ya, ini string kosong. Kalaupun tidak dideklarasikan, dia defaultnya ini teks ini kosong. Itu tidak menimbulkan error. Cuma kalau ditampilin pakai message box, stringnya kosong. Tapi kalau objek kelas ini sebutnya kelas ya. Kalau seandainya dia kosong, itu isinya nothing karena objek itu nggak ada isinya. Nah ini harus dicek. Jika dokumen is nothing, jika tidak ada dokumen yang terbuka, maka langsung aja exit sub, dan exit sub. Jadi di stop nih, di end sub, di exit sub. Jadi nanti script yang di bawah ini tidak bakalan terjalankan seperti itu, ya. Nah kita coba jalanin nih dalam keadaan tidak ada aktif dokumen. Ya sudah, tidak ada kan. Atau kalau mau dikasih peringatan, bisa aja kita bikin if-nya block, message box, biar tampilannya keren dikit gitu. Jadi ada infonya, nggak diam aja nih, kok program diklik diam aja, tidak ada dokumen aktif. Setelah nampilin pesan baru exit sub. Wah, nggak ada dokumen aktif, nggak jalan nih. Harus ada aktif dokumen dulu baru bisa. Nah, baru bisa, ya kan? Berarti kalau tidak nothing ya tetap dia nggak eksekusi blok ini, dia langsung kemari. Misalkan 5 langsung jadi tambah 5. Seperti itu ya. Oke, jadi paham ya. Nah sekarang oke lah kalau seandainya seperti itu tadi, kita pengen bikin sama, sebenarnya dari sini juga bisa ya, yang tadi saya bilang. Atau via kodenya tadi kita udah bisa bikin sendiri. Dari sini bisa. Terusnya kita pengen sama juga bisa juga dari ini nih. Tentuin halamannya, ukurannya Dari sini juga bisa. Cuman kalau mau via coding bisa juga. Seperti ini, misalkan set halaman. Kita bikin baru lagi nih metodenya. Set ukuran halaman. Nah, seperti biasa kita bikin application dulu, lalu dim doc one as document. Kita set ini ke dokumen aktif dulu ya.
Jadi kita pengen rubah ukuran halaman semuanya dari 1 sampai sekian. Set dokumen application dari active dokumen. Kita ambil aplikasi aktif, bikin objek dokumen, kita ambil objek dokumen itu dari dokumen yang aktif, lalu kita set halamannya. Ya. Sekarang misalkan kita ngecek dulu halamannya ini ada berapa sih sebenarnya. Kita cek, misalkan kita simpan di variabel jumlah halaman as integer. Jumlah halaman sama dengan doc1 page dokumen, ambil kelas page, ambil count-nya. Count ini ialah counter jumlah halamannya dari si dokumen. Coba kita message book. Ada berapa jumlah halamannya? Benar gak ada 6? Set ukuran halaman mana nih ya? Ini dia. Nah, benar ya, ada 6 ya. Nah, sekarang misalnya kita pengen rubah halaman itu jadi ukuran 20 kali 20 cm misalkan. Nah, ini kita ambil collectionnya si dokumen page pakai for i, pakai looping 1 to jumlah halaman. Nah, karena isi variabel jumlah halaman itu tipe integer, isinya adalah page count, atau ini bisa aja langsung to page count begini bisa. Cuman kita simpan di variabel aja. Kita next. Nah, ini jadi semua halaman ini kita ambil, kita set kita ambil kelas page, item index nomor berapa, index i ya. Jadi kan ini ngelooping dari 1 eksekusi, udah next balik lagi sini, i nya jadi 2 terus sampai jumlah halaman, misalnya halaman ada 6 sampai 6 dia baru eksekusi kemari. Nah, ini doc page. Nah, ini ada activate itu buat aktivasi, misalnya kita pengen aktivasi halaman nomor 10, bisa dari sini nih. Nah, di sini kita size hack sama dengan misalkan 20, dan doc page ini 20 juga white-nya. Nah, kita coba ya. Nah, semuanya ukuran halamannya 20 semua tuh. 20 inci ya, karena yang aktif ialah inci. Nah, bagaimana kalau seandainya kita pengen rubah jadi sentimeter seperti itu? Nah, ini harus di set dulu, di set ke dokumen unitnya, si doc1 unit jadi CDR centimeter. Nah, sekarang kita jadi 10 kali 30 ya. Coba ya. Jadi program ini kita bikin aplikasi baru, ambil aplikasi baru yang aktif, Corelnya yang kebuka, terusnya bikin objek dokumen, ambil dokumen aktif, simpan page count dari dokumen aktif ke variabel jumlah halaman, rubah unit aktif ke sentimeter yang tadinya inci. Nah, sekarang iterasi itu jadi looping ya, looping dari 1 sampai jumlah halaman, rubah halaman item index i. Kalau ini 1 awalnya berarti halaman 1, size hacknya itu tinggi, ukuran tinggi jadi 10 cm, karena ini udah di senti ya. Width-nya jadi 30, jadi lebarnya 30.
sampai jumlah halaman. Kita coba nih, tadi kan 20-20 kan. Sekarang kalau sentimeter. Coba. Oke. Tadi nggak mau ya, karena belum di set. Sekarang sudah jadi semuanya tuh, set halaman. Jadi 10. Nah ini karena inci, kita lihat sentinya bener gak? Iya bener. Lebarnya 30, ininya 10. Oke.